Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Komunikasi, jumpa lagi di kelompok IMC. Kali ini kita bakal membedah jurnal tentang PT Pos Indonesia. Check it out. Nah, di PT Pos Indonesia ini kami mengusung judul jurnal yang bernama Strategi Komunikasi Pemasaran Terpadu PT Pos Indonesia dalam memasarkan perangko seri Dilan 1990. Nah, penulisnya yakni Vini Anggraini Ayu Lutfiah dan Rati Hasanah Sudrajat. Kemudian untuk publikasi jurnalnya ini dipublikasikan melalui E-Proceeding of Management, Jurnal Management, dan untuk edisinya volume 7 nomor 1 April tahun 2020 dengan halaman 1918 sampai 1929. Untuk linknya nanti akan kami sertakan di description box atau yang sudah tertera di PPT kami. Kemudian selanjutnya kita membedah jurnal seputar data pendukung. Nah, data pendukung dalam jurnal ini kurang lebih ada dua. Kalau meskipun ada data yang primer dan sekunder. Untuk yang primer ini ada dua, yakni observasi dan wawancara. Untuk observasi, penelitian ini menggunakan observasi non-partisipan. Nah, dalam arti peneliti itu mendatangi langsung kantor PT Pos Indonesia di Jalan Banda nomor 30, Citarum, Bandung Wetan, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Nah, mencatat hasil yang peneliti dapatkan dengan menganalisis data dan membuat kesimpulan. Pengumpulan data dengan teknik ini tidak akan mendapatkan data secara mendalam dan tidak sampai pada tingkatan makna, karena peneliti tidak ikut terlibat langsung dengan sumber data penelitian. Kemudian untuk wawancaranya, jenis wawancara dalam jurnal ini itu lebih ke semi terstruktur dengan kategori in-depth interview gitu. Makanya masalah ini bisa ditemukan secara terbuka dan berbagai pihak itu bisa diwawancarai dengan memberikan opini serta ide-idenya yang dapat dituangkan dalam penelitian ini. Pastinya dalam pelaksanaan wawancara semi terstruktur ini, peneliti perlu mendengarkan secara seksama dan teliti tentang apa yang dikemukakan oleh informan. Mungkin kurang lebihnya seperti itu terkait jurnal ini jika ditinjau dari data pendukungnya. Berikutnya, jika ditinjau lebih dalam tentang teori yang digunakan, akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, yang selanjutnya adalah teori yang digunakan pada jurnal tersebut menggunakan teori paradigma post-positivisme. Kemudian data pendukungnya meliputi jenis riset berjenis deskripsi kualitatif, metode pengumpulan data, observasi atau pengamatan, melakukan interview, kuesioner, angket, dokumentasi, dan gabungan keempatnya. Periodenya penelitian ini dimulai dari tanggal 26 Oktober 2018 sampai 2019. Objek penelitian, bagaimana strategi komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia di Bandung dalam memasarkan perangko seri Dilan 1990. Nah, untuk uji validitas data, menguji secara kualitatif, dilakukan secara interaktif dan kontinuitas, yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing atau verification. Dan hasil temuan riset yang kami temukan di dalam jurnal tersebut adalah yang pertama, PT Pos melakukan riset mengenai perangko seri Dilan 1990. Kemudian PT Pos Indonesia melakukan analisis pesaing. Tetapi di sini PT Pos Indonesia tidak melakukan kompetitor review karena perangko Dilan tidak memiliki kompetitor. Kemudian PT Pos Indonesia melakukan Customer Certification Index atau CSI atau survei kepuasan pelanggan mengenai produk ini. Hasil riset atau temuan penelitian berikutnya yaitu pelaksanaan brand PT Pos Indonesia dilakukan melalui analisis SWOT. Perangko seri Dilan yaitu strength atau kekuatan terdapat pada keunggulan produk yang merupakan perangko pertama yang dibuat berdasarkan sosok dalam novel dan pemanfaatan tren Dilan yang banyak digemari oleh masyarakat.
Lalu weakness atau kelemahan dari perangko seri Dylan ini yaitu pandangan negatif yang mengatakan bahwa perangko Dylan ini merupakan barang yang sudah ditinggalkan oleh masyarakat. Jadi intinya masyarakat tuh berpikir bahwa perangko ini sudah tidak hype lagi atau sudah tidak digemari lagi oleh masyarakat. Lalu opportunity-nya yakni pemanfaatan tren Dylan yang banyak digemari oleh masyarakat sehingga diharapkan dapat membuat PT Pos Indonesia dapat memasuki pasar milenial. Dan terakhir ada threat, yaitu isu negatif yang berpandangan bahwa dengan meluncurkan perangko Dylan ini berarti PT Pos Indonesia ini mendukung remaja untuk berpacaran begitu. Hasil riset atau temuan penelitian berikutnya yaitu terdapat masalah yang ditemukan dalam hasilnya. Yang mana masalah yang dihadapi oleh produk ini terdapat isu yang mengatakan bahwa dengan menerbitkan perangko Dylan, PT Pos Indonesia dianggap mendukung para remaja untuk berpacaran. Namun, menurut informan utama selaku VP Marketing PT Pos Indonesia, isu tersebut tidak sampai mengancam keberadaan produk. Begitu. Tujuan komunikasinya adalah menimbulkan awareness dan membangun engagement dengan generasi milenial. Lalu, proses penyampaian pesan. Yang pertama, brand membuat kampanye media sosial dengan menggunakan Instagram, Twitter, dan Facebook. Yang kedua, membuat campaign post sama dengan milenial. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang dekat dengan milenial seperti Hai Millennials atau Hai Sahabat Pos. Lalu yang keempat, brand juga menyelenggarakan beberapa event yang bisa menarik perhatian atau simpati dari milenial. Lalu yang terakhir, contact point yang digunakan dalam memasarkan perangko seri Dylan menggunakan media online dan media konvensional. Gitu teman-teman. Berikutnya marketing communication mix dari PT Pos Indonesia. Itu yang pertama ada advertising atau periklanan. PT Pos Indonesia itu tidak menggunakan televisi, media cetak, dan YouTube sebagai salah satu media untuk mengiklankan produknya. Tapi mereka melakukan iklan itu melalui radio seperti Radio Ardan dan Prambors, dan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan Twitter. Yang kedua ada sales promotion atau promosi penjualan. Itu PT Pos Indonesia melakukan beberapa promosi penjualan yang memberikan benefit kepada konsumen, yaitu mendapatkan harga lebih murah dengan pembelian paket produk yang berisi perangko Dylan, kaos Dylan, dan juga novel Dylan. Yang ketiga ada event and experience atau acara dan pengalaman. Itu PT Pos Indonesia mengadakan event launching perangko seri Dylan 1990 yang diadakan di 3 kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta. Yang keempat ada public relation atau hubungan masyarakat. Itu PT Pos Indonesia mengadakan press conference ketika melakukan event launching perangko Dylan. Yang kelima itu direct marketing atau pemasaran langsung. PT Pos Indonesia itu tidak melakukan pemasaran secara langsung. Yang keenam ada personal selling atau penjualan personal. Untuk menyampaikan informasi seputar perangko seri Dylan 1990, PT Pos Indonesia itu mendirikan booth pada acara-acara tertentu yang diadakan oleh pihak Dylan. Yang ketujuh ada word of mouth. Nah, kegiatan ini ditimbulkan dari Kegiatan ini terjadi karena adanya testimoni dari konsumen mengenai perasaan mereka yang telah membeli perangko Dylan dan diposting di media sosial seperti Instagram. Yang kedelapan ada marketing public relation, yaitu mengadakan event launching tentang perangko Dylan di Bandung. Yang terakhir itu packaging. Perangko seri Dylan 1990 itu mempunyai packaging yang khusus yang didesain berdasarkan ikonik cerita Dylan. Yang terakhir, saran untuk penelitian selanjutnya. PT Pos Indonesia itu bisa mencoba untuk melakukan competitor review dengan perbandingan daya saing terhadap kompetitor di pasar. Di samping itu, peneliti bisa melakukan penelitian berikutnya tentang keluhan dari konsumen PT Pos Indonesia yang merasa kesulitan untuk mendapatkan perangko Dylan. Selanjutnya untuk tagline, itu peneliti bisa mengusut faktor-faktor yang mempengaruhi PT Pos Indonesia tidak memiliki tagline pada perangko seri Dylan. Sekian presentasi dari kelompok kami, bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.